Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Sceptile yang kini bisa menggunakan move lagi, akhirnya bisa bertanding dalam Battle Frontier. Solusi dan teman-temannya berdiri di luar Battle Palace, tempat di mana akan diadakannya pertandingan lawan Ukon. Sesaat kemudian, Ukon dan Enisida keluar untuk memberitahukan bahwa arena pertandingannya dipindah ke dalam hutan, karena di sana juga merupakan wilayah Battle Palace. Solusi sama sekali tidak keberatan, dan malahan minta untuk segera mulai pertandingan itu. Sebelum berangkat, Enisida menjelaskan aturan mainnya, yang mana pertandingannya akan memakai sistem 3 versus 3, dan hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemonnya selama pertandingan berlangsung. Kemudian Enisida mengajak yang lainnya naik ke sebuah balon udara yang berbentuk Pokeball, menyatakan bahwa pertempuran akan terjadi di seluruh hutan, dan terungkap bahwa seluruh sisi pulau ditutupi pepohonan, dengan hanya beberapa gunung dan laut di sekitarnya. Solosi dan Ukon berdiri di tengah arena di puncak gunung, yang mana itu adalah tempat awal pertarungan mereka. Pertandingan ini akan menguji secara fisik dan mental, karena mereka dituntut untuk terus berlarian untuk mengimbangi pertarungan itu. Kalau begitu, Satoshi perlu berhati-hati dalam milih Pokemonnya, karena hutan dapat berdampak besar pada strategi pertempuran. Akan sulit baginya untuk menganalisis pertandingan yang terus berlangsung. Kemudian Enisida memanggil robot yang dilengkapi dengan kamera, sehingga mereka pun dapat menyaksikan pertandingan itu meskipun jauh sekalipun. Sementara itu, tim Rocket sedang duduk di atas pohon, menunggu momen yang tepat untuk menangkap Pokemon yang kelelahan. Namun ketika mereka mencoba mendekat, tim Rocket sengaja menginjak jebakan yang dipasang di sana, sehingga mereka pun terjerat ke dalam jaring. Pertandingan pun dimulai dengan Ukon yang milih Shiftry, sedangkan Satoshi milih Sceptile. Sceptile menembakkan Bullet Seed, akan tetapi Shiftry bisa menghindarinya. Kemudian mereka semua pun berlari menuruni bukit, yang artinya pertandingan itu akan berlangsung di tempat lain. Sceptile dan Shiftry melaju melintasi hutan sambil berdampingan. Sceptile menerjang maju dengan Leaf Blade, dan Shiftry bisa menangkisnya dengan Quick Attack. Keduanya terus berlari di sepanjang rumput, selagi Ukon menguji Satoshi karena Pokemonnya mempunyai gerakan yang cepat juga. Tak lama kemudian, Shiftry menggunakan Double Team. Sceptile jadi kebingungan mana yang asli di antara banyaknya klon itu. Alhasil Shiftry pun bisa mendaratkan Shadow Ball ke arah musuhnya itu. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Ukon, Shiftry menggunakan Rock Smash lagi. Satoshi mengkhawatirkan Pokemonnya yang tenggelam ditimpa bebatuan. Ketika semuanya mengira Pokemon itu sudah kalah, tiba-tiba Sceptile muncul dari balik air terjun. Sceptile menghantamkan Leaf Blade ke arah Shiftry, dan Pokemon yang terkena serangan serba mendadak itu akhirnya langsung tumbang seketika. Ukon terkesan dengan kemampuan Satoshi, dan dia pun mengirimkan Venusaur yang akan bertanding berikutnya. Satoshi yang juga tidak mau menahan diri, mengganti Pokemonnya dengan Heracross. Heracross langsung menempel ke bagian kuncup, namun Venusaur bisa menjatuhkannya dengan Vine Whip. Teman-temannya mengatakan Satoshi sangat diuntungkan karena Heracross jauh lebih unggul daripada Venusaur. Namun Enisida mengingatkan untuk jangan pernah meremehkan Ukon, karena Venusaur merupakan Pokemon andalannya. Satoshi merintahkan Heracross Horn Attack. Ukon berupaya menahannya dengan memerintahkan Venusaur Razor Leaf. Namun Heracross bisa mengatasinya dan mendaratkan serangan langsung ke arah Venusaur. Bagaimanapun juga, Venusaur mengirimkan Vine Whip lagi untuk menjauhkan Heracross. Baik Heracross maupun Venusaur sama-sama melancarkan tackle, tapi Heracross yang menggabungkannya dengan Megahorn mampu melepaskan Venusaur sampai-sampai dia tertabrak pohon. Ukon merespon dengan merintahkan Venusaur Solar Beam. Namun sebelum dia sempat mengeluarkan move-nya, Satoshi terlebih dahulu menyerang dengan Megahorn Heracross. Venusaur segera membalasnya dengan Solar Beam yang telah terisi penuh. Akibatnya Heracross yang menerima serangan tersebut akhirnya kalah juga. Satoshi mengganti Pokemonnya dengan Swallow, yang lagi-lagi memiliki keunggulan tipe. Ukon secara mengejutkan minta istirahat sebentar, dan menyerahkan Berry untuk memulihkan kondisi mereka berdua serta Pokemonnya. Sementara itu, tim Rocket yang telah lolos dari jebakan malah memicu jebakan lainnya, dan mereka pun terperosok ke dalam lubang. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai lagi.
dengan Satoshi yang menggiring Ukon ke pantai, arena yang akan digunakan selanjutnya dalam pertempuran mereka. Venusaur melancarkan Razor Leaf, yang berhasil dihindari oleh Swallow dengan double team. Ketika Venusaur masih kebingungan mana yang asli, Swallow menukik tajam ke arahnya, dan berhasil mendaratkan Quick Attack. Nampaknya Venusaur sangat kelelahan setelah pertempurannya melawan Heracross tadi. Ukon merintahkan Venusaur Solar Beam lagi, yang akan sangat berbahaya jika sampai terkena serangan itu. Untungnya pada saat itu awan menutupi matahari, sehingga Venusaur tidak bisa mengisi energinya. Tanpa berlama-lama, Swallow pun menghabisi musuhnya dengan Aerial Ace, yang mampu mengalahkan Venusaur. Ukon tetap terlihat tenang dan mengeluarkan Pokemon terakhirnya, yaitu Claydol. Satoshi merintahkan Swallow Quick Attack. Ukon mengantisipasi dengan merintahkan Claydol Teleport, yang dilanjutkan dengan Rapid Spin yang menghantam keras dari arah belakang. Belum selesai sampai di situ, Claydol menembakkan Hyper Beam untuk melumpuhkan Swallow. Dengan sama-sama menyisakan satu Pokemon saja, maka Satoshi mengirimkan Sceptile lagi ke medan pertempuran. Di saat yang bersamaan, tim Rocket bersembunyi di balik batu tepat di belakang mangsa mereka. Claydol menggunakan Psybeam yang berhasil dihindari oleh Sceptile. Akibatnya tim Rocket yang terkena dampaknya terpental ke langit-langit. Sceptile menembakkan Ballet Seed, namun Claydol bisa mengatasinya dengan Rapid Speed. Sceptile kemudian melompat ke sisi tebing untuk menghindar dari cipratan air. Benih yang ada di punggungnya yang tadinya bersinar karena terik matahari, tapi berhenti karena saat itu mulai turun hujan. Ukon yang menyadari apa yang akan dilakukan oleh Satoshi sama sekali tidak memberi kesempatan. Claydol mengkombo Hurricane dan Psybeam untuk menjatuhkan Sceptile, memberinya damage yang sangat parah. Seketika cuaca pun kembali cerah, sehingga benih yang ada di punggung Sceptile kini mulai bersinar lagi. Tidak ingin ambil resiko, Ukon merintahkan Claydol Hyper Beam untuk mengakhiri pertandingan ini. Namun Satoshi menyuruh Sceptile untuk menghindar, dan melancarkan Solar Beam yang super efektif untuk mengalahkan Claydol. Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Ukon lalu menyerahkan Spirit Symbol atas kemenangannya itu. Dengan demikian, Satoshi sudah mengalahkan 5 Battle Frontier, dan dipastikan lawan berikutnya akan lebih kuat lagi. Setelah kemenangan terakhirnya di Battle Palace, Satoshi dan kawan-kawan sekarang sedang menuju ke Battle Tower untuk pertandingan selanjutnya. Saat berlayar menuju ke sana, Satoshi memperhatikan simbol yang telah dikumpulkannya. Menyatakan hanya tinggal 2 lagi, maka dia pun berhasil menaklukkan Battle Frontier. Sesampainya di pelabuhan, mereka disambut oleh tim Rocket yang menawarkan pijat gratis. Meskipun sedikit ragu dengan penawaran tersebut, akhirnya mereka pun menerimanya. Begitu mereka berbaring di ranjang, tim Rocket mengaktifkan perangkat yang menguji mereka di ranjang tempat mereka berbaring tadi. Tim Rocket lalu membongkar penyamaran mereka dan mencoba menangkap Pikachu dan Pokemon lainnya. Pikachu melancarkan Thunderbolt, tapi tim Rocket berlindung di balik dinding kaca yang telah mereka persiapkan. Tim Rocket lalu mengurung Pikachu dan teman-temannya ke dalam kandang. Sebelum Pokemonnya dibawa lari, Satoshi mengirimkan Sceptile untuk berhadapan melawan tim Rocket. Di tengah-tengah pertarungan itu, Muncul juga keluar dari Pokeballnya dan ikut meramaikan suasana. Alhasil tim Rocket pun terlempar lagi ke langit-langit. Satoshi dan kawan-kawan untungnya baik-baik saja, tapi mereka kehilangan Pikachu dan Bonsly. Ternyata hal yang serupa juga terjadi pada tim Rocket, yang mana Nyasu dan MGR juga telah menghilang. Sementara itu, Pokemon-Pokemon yang disebutkan tadi ternyata malah nyasar ke tengah kota. Tak lama setelah itu, muncul pria berjas hitam mendekati Pokemon tersebut dalam upaya untuk menangkap mereka. Pikachu dan kawan-kawan pun langsung berlari sekencang-kencangnya. Mereka berlari menyusuri trotoar, melewati gang dan jembatan, serta melompati mobil pria berjas hitam. Akhirnya mereka pun berhasil menghilangkan jejak dengan bersembunyi di dalam pipa. Dikarenakan terlalu banyak berlari dan juga karena kelaparan, Pokemon tersebut berhenti di sebuah gang. Nyasu melihat seorang wanita kesulitan bawa makanannya, memutuskan untuk membantunya. Rencananya dia akan mencuri satu kotak makanan itu. Namun karena kemurahan hatinya, malahan wanita itu memberikannya satu kotak secara gratis. Nyasu lalu membagikan makanan yang baru didapatnya tadi kepada teman-temannya. Meskipun Pikachu curiga makanan itu didapatkan dengan cara yang haram, Nyasu menegaskan dia bekerja keras untuk mendapatkannya, sehingga mereka pun yakin untuk makannya.
Hanya saja Bonsly tidak bisa makan makanan yang padat. Jadi mau tak mau Nyasu mendapatkan air dari keran untuk melunakkannya, sehingga Bonsly dapat minumnya melalui sedotan. Tiba-tiba pria berjas hitam kembali dan mulai mengejar mereka lagi. Sementara itu, tim Rocket menemukan Bonsly dan MGR, yang sepertinya bukan milik mereka, karena itu mengenakan syal di lehernya. Pokemon yang ketakutan berlari keluar gang, dan bertemu dengan Satoshi dan kawan-kawan. Sesaat kemudian, sekelompok penggemar datang untuk mengejar Pokemon tersebut. Haruka pun menyadari itu adalah artis yang viral karena mainkan drama Pokemon. Di sisi lain, Pikachu dan yang lainnya kini tiba di jembatan tempat diadakannya syuting. Setelah melihat Bonsly dan MGR, ternyata itu bukanlah Pokemon yang mereka cari. Namun tim Rocket yang menyamar mengatakan Pokemon ini lebih bagus daripada yang asli. Dan karena waktunya juga sudah mepet, maka sutradara pun terpaksa menggunakannya. Nyasu berjanji Pikachu juga akan mendapatkan bagian dari hasil kerja teman-temannya nanti. Akhirnya setelah diadakannya syuting sebentar, sutradara menghilangkan keraguannya tentang Pokemon pengganti karena akting mereka sangat bagus ya guys ya. Meskipun sudah mendapatkan bayaran yang banyak, tim Rocket ternyata masih berencana untuk mencuri semua Pokemon. Sementara itu, Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan pria berjas hitam yang baru saja mendapatkan Pokemon yang mereka cari. Pria berjas hitam segera melaporkannya kepada sutradara yang mengatakan sudah tidak membutuhkan Bonsly dan MGR itu. Sesampainya di lokasi syuting, sutradara menjelaskan bahwa mereka membutuhkan pemeran pengganti untuk drama tersebut. Dia juga mengizinkan Satoshi dan kawan-kawan mengambil peran dalam dramanya itu. Adegan berjalan dengan sempurna, sampai tim Rocket yang mengenakan kostum berdiri di depan kamera dan merusak pengambilan video. Sutradara segera mengusir mereka dari lokasi syuting, dan adegan itu pun diulang lagi. Tim Rocket yang kesal akhirnya memutuskan untuk menghancurkan syuting tersebut. Tim Rocket menampakkan dirinya di hadapan mereka semua. Sutradara berupaya mengusir mereka untuk yang kedua kalinya. Namun tim Rocket mengadakan perlawanan. Takeshi merintahkan Bonsly untuk mengajar tim Rocket, dan mereka pun balas dengan menyuruh MGR untuk melawan Bonsly juga. Ketika pertarungannya masih terus berlanjut, sutradara minta anak buahnya untuk terus merekam adegan tersebut. MGR kemudian menggunakan theater dance, membuat semuanya menari-nari dan berjoget riang gembira. Sutradara pun mulai membayangkan filmnya yang bagus ini akan mendapatkan penghargaan tertinggi nanti. Namun tim Rocket yang sudah muak merintahkan Seviver untuk bertarung melawan Pikachu. Pikachu menghindari serangannya dan menggunakan Volt Tackle untuk mengalahkan tim Rocket. Akhirnya syuting itu pun berakhir, dan Pikachu dinyatakan sebagai pemeran utamanya.